Puji Tuhan ya. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, puji Tuhan ya. Kita penuh sukacita pagi hari ini karena Tuhan memberi cuaca yang sangat baik pagi ini, cuaca yang sangat cerah sehingga saya dan saudara bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, terutama di dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita langsung membuka Alkitab kita pagi ini. Saya percaya oleh kemurahan Tuhanlah kita sehat, kita kuat, dan kita bisa hadir pagi hari ini dalam ibadah yang diberkati Tuhan ini. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 ya. Kita tunggu. Baik ya. Saya bacakan bagi kita semua Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Sampai di situ saudara-saudara. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul pergunakanlah waktu dengan baik. Ya, pergunakanlah waktu dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini Rasul Paulus memberikan satu kriteria kepada orang yang disebut sebagai orang yang arif, sebagai orang yang bijaksana. Ya. Rupanya pandangan Paulus tentang orang yang bijaksana, saudara-saudara, mungkin berbeda dengan pandangan orang-orang pada umumnya. Banyak orang memandang orang arif atau orang bijaksana dari sudut pandang soal intelektual, soal karakter, ya. Bagaimana orang itu taat, bagaimana orang itu punya hikmat dan lain sebagainya. Itu disebut orang yang arif, orang yang bijak. Ya. Tapi pagi hari ini Paulus memandang orang yang arif, orang yang bijak itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda. Di dalam ayat ini Paulus berkata orang yang bijak, orang yang arif itu adalah orang yang tahu mempergunakan waktu dengan baik. Ya. Orang yang arif, kata Paulus, adalah orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada 3 kata yang dipakai dalam terminologi bahasa Yunani tentang kata waktu ini. Ada 3 kata. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia hanya dipakai kata waktu. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, waktu itu ditulis dengan 3 kata. Yang pertama, saudara-saudara, waktu itu ditulis dengan kata kronos. Apa sih kronos itu? Kronos itu adalah waktu yang berjalan. Kronos itu, saudara-saudara, adalah waktu secara kuantitas. Kegiatan kita dari menit ke menit, jam ke jam,
hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Ini waktu yang berjalan ini, saudara-saudara, adalah kronos atau waktu kegiatan kita. Kita melakukan sesuatu dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Ini disebut waktu, kronos, sehingga muncul kata kronologi. Ini adalah kegiatan kita secara kuantitas, secara jumlah dari waktu ke waktu. Itu disebut kronos dalam Alkitab. Ya. Ada juga kata yang kedua yang dipakai oleh Alkitab menulis tentang waktu. Waktu itu ditulis dengan kata aion. Aion itu artinya waktu yang tidak ada ujungnya, kekekalan, selama-lamanya. Waktu yang tidak terhingga ini ditulis dengan kata aion. Jadi rupanya saudara-saudara, bahasa Yunani ini lebih kaya dari bahasa kita. Kita hanya memakai kata waktu. Di dalam bahasa Yunani ada kronos, ada waktu yang berjalan secara kuantitas dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Kegiatan kita yang berjalan ini disebut kronos. Sedangkan aion itu berbicara tentang waktu yang tidak terbatas, kekekalan selama-lamanya. Itu disebut aion. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, waktu dipakai kata kairos. Apa sih kairos ini? Nah, kairos ini adalah waktu di dalam kronos tadi. Atau begini, saya terjemahkan gampangnya begini. Kalau kronos itu adalah waktu yang berjalan, kegiatan-kegiatan yang berjalan, saudara-saudara, maka kairos itu adalah kegiatan yang sifatnya kualitasnya itu bermutu. Dari setiap kegiatan-kegiatan kita ada kegiatan yang menurut kita berkualitas. Kegiatan-kegiatan yang menurut kita bermutu itu disebut dengan kata kairos. Kegiatan-kegiatan kita yang berkualitas, dan ini tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita sia-siakan. Jadi dalam setiap kegiatan kita, dalam setiap waktu yang ada dalam hidup kita, ya, maka pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk membuat kairos, membuat kesempatan yang baik, membuat waktu itu kualitasnya baik dalam hidup kita. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, ya, di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 tadi, dikatakan di situ, jadilah kamu orang yang arif. Orang arif itu adalah orang yang mempergunakan waktu yang ada. Dan kata waktu di sini ditulis dengan kata kairos. Kairos itu artinya kesempatan bagi saya dan saudara untuk berbuat sesuatu yang bagus, berbuat sesuatu yang berkualitas. Ini waktu, ini kesempatan bagi kita. Itu yang disebut dengan kairos. Jadi orang-orang yang memanfaatkan waktu atau kesempatan yang baik, ini disebut orang-orang yang mempergunakan kairos atau kesempatan ini dengan sebaik-baik. Jadi mungkin inilah yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kepada saya dan saudara pada hari-hari ini. Mengingat bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang semakin baik. Mengingat bahwa situasi hari-hari ini justru semakin mengkhawatirkan. Maka saya dan saudara jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan ini. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari waktu hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Coba kita berpikir saudara-saudara, ada berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan begitu saja.
Ada berapa banyak kairos yang Tuhan izinkan kita harus lakukan, ternyata itu terlewatkan begitu saja. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu ini rasanya begitu cepat berlalu. Saya tidak tahu apakah Bapak-Bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara merasakan itu. Tapi secara pribadi saya merasa waktu sekarang itu begitu cepat berlalu. Bukan hanya bicara dari pagi sampai sore Bapak Ibu Saudara, bahkan dari minggu ke minggu itu rasanya waktu itu cepat berlalu. Baru hari Minggu, lalu tiba-tiba sudah hari Rabu lagi. Lalu kalau sudah hari Rabu kemudian sudah Minggu lagi. Itu rasanya cepat berlalu. Nah, ini waktu yang cepat berlalu ini saudara-saudara adalah kronos. Waktu di mana saya dan saudara beraktivitas. Nah, di balik waktu itu Tuhan izinkan saya dan saudara mengambil waktu yang terbaik, yaitu kairos tadi. Kesempatan untuk saya dan saudara berbuat yang maksimal, berbuat yang berkualitas. Itu yang disebut dengan waktu kairos. Paulus katakan orang-orang yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan ini, waktu yang diberikan Tuhan ini dengan maksimal, dengan berkualitas, mereka disebut sebagai orang-orang yang arif dan bijaksana. Saya berikan contoh saja saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kitab Kejadian. Coba kita baca dulu. Kitab Kejadian pasal 7 ayatnya yang pertama. Mari kita membaca bersama-sama. Apa yang terjadi dalam situasi yang dialami oleh Nabi Nuh dan orang-orang sejamannya pada waktu itu. Kitab Kejadian pasal 7 ayatnya yang pertama. Ya, baik. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara-saudara, kita tentu mengenal betul cerita ini. Saya hanya mengambil satu ayat saja, ya, di mana kairosnya Tuhan itu, waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara itu terbatas. Kairos itu bisa lewat, kesempatan itu bisa lewat. Itu sebabnya jangan kita lewatkan kesempatan itu. Pergunakan kesempatan itu, pergunakan kairos itu dengan sebaik-baiknya. Cerita ini saudara-saudara adalah pengalaman yang dialami oleh Nabi Nuh dan orang-orang sejaman. Ketika Tuhan melihat orang-orang di sekitar Nuh pada zaman itu adalah orang-orang yang jahat, mereka berbuat semaunya, Tuhan mau menghukum generasi pada zaman itu, saudara-saudara. Karena dari waktu ke waktu mereka mempergunakan waktu itu tidak mempergunakan dengan kualitas yang baik. Yang mereka lakukan adalah kejahatan demi kejahatan dari waktu ke waktu. Hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, hal-hal yang menyakiti Tuhan, itu yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Kronos yang diberikan Tuhan itu mereka tidak manfaatkan sebaik-baik. Tetapi saudara-saudara, sebelum Tuhan menghukum mereka, Tuhan masih memberikan kairos. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang pada zaman itu untuk mereka berbuat yang baik. Mereka bertobat. Lewat siapa? Lewat Nabi Nuh. Nuh berkhotbah, Nuh menyampaikan kepada bangsa itu bahwa Tuhan akan menghukum, bertobatlah. Ini kesempatan supaya mereka berbuat baik, supaya mereka menyadari kesempatan yang Tuhan berikan, kairos yang Tuhan berikan. Tapi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu kita tahu pengalaman ini. Nuh berkhotbah ratusan tahun sambil dia membuat bahtera itu.
Dan orang-orang melihat, bukannya mereka sadar, bukannya mereka memanfaatkan kairos yang Tuhan berikan itu, tetapi justru mereka menertawakan Nuh, mereka mengolok-olok Nuh, mereka tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nuh. Sampai pada akhirnya Tuhan berkata kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi kesempatan atau kairos itu saudara-saudara terbatas. Itu bisa lewat jika kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti orang pada zaman Nuh. Mereka Tuhan berikan kesempatan. Mereka Tuhan berikan kairos, waktu, supaya mereka membuat sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang berguna bagi orang banyak, sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Tetapi mereka menyia-nyiakan waktu dan kesempatan itu. Kalau saya coba aplikasikan dalam hidup gereja Tuhan hari-hari ini, ya, saya tidak tahu kenapa Tuhan taruh di hati saya untuk menyampaikan. Karena saudara-saudara, waktu ini orang-orang pada zaman Nuh dan situasi kondisi hari-hari ini hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Kenapa saya katakan tidak ada bedanya? Karena situasi dunia yang semakin hari bukan semakin baik, tapi situasi dunia yang semakin hari semakin semrawut. Kejahatan semakin luar biasa. Kelaliman dosa menjadi biasa, saudara-saudara. Ini situasi bahkan mungkin jauh lebih jahat daripada situasi pada zaman Nuh. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari bahwa jika kita tidak menjadi orang yang arif, jika saya dan saudara tidak menjadi orang yang bijak dengan mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan, dengan mempergunakan kairos yang Tuhan berikan, maka jangan-jangan saya dan saudara pun melewatkan kesempatan ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, seperti yang disampaikan oleh pemimpin puji-pujian tadi, saya sebagai seorang hamba Tuhan pun memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Bukan sesuatu yang mudah saudara-saudara untuk bangun pagi. Ibadah kita mulai jam 7. Saya yakin saudara mungkin bangun jam 6 atau setengah 6 untuk mempersiapkan segala-galanya. Tidak mudah untuk bangun sepagi itu hanya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara melakukan itu dengan baik. Kehadiran Bapak Ibu Saudara membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara kita menghargai kairosnya Tuhan. Menghargai waktu yang Tuhan berikan, menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Sebab waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan itu tidak panjang. Waktu yang Tuhan berikan itu ada batasnya. Ada waktunya Tuhan berkata kepada Nuh, Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Dan kalau Tuhan sudah menyuruh Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Walaupun orang-orang berteriak untuk dibukakan pintu bahtera, Nuh katakan, bukan saya yang menutup pintu bahtera, tangan Tuhan yang menutup pintu bahtera. Dan kalau tangan Tuhan yang sudah menutup kesempatan itu, tidak ada tangan manusia siapapun yang bisa membuka apa yang sudah ditutup oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau Tuhan membuka pintu, Tuhan membuka kesempatan, Tuhan memberikan kairosnya dalam hidup kita, tidak ada seorang pun yang dapat menutup.
Ada kesempatan yang Tuhan berikan, ada waktu yang Tuhan berikan. Dan kalau saya dan saudara bijak, arif mempergunakan waktu kesempatan itu, tahu membaca, ini kesempatan bagi kita. Ini waktunya Tuhan, waktu yang Tuhan berikan untuk kita berbuat sesuatu untuk sesama, untuk Tuhan, lebih berkualitas. Maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang sangat beruntung. Karena tidak banyak orang yang menyadari hal ini. Banyak orang yang dibawa arus oleh waktu. Saya yakin saudara-saudara banyak orang yang sadar kok. Sadarnya kenapa? Waktu kok rasanya cepat ya. Dari pagi tiba-tiba sudah siang, tiba-tiba sore malam. Kemudian pagi lagi, siang, sore, malam. Itu waktu cepat berlalu. Banyak orang yang mungkin menyadari itu, tetapi mereka terseret oleh waktu itu. Mereka tidak melakukan sesuatu yang berkualitas. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Dan pagi hari ini, saya dan saudara mengambil kesempatan itu. Selama ada waktu, selama hari masih siang, kata Rasul Paulus, kata firman Tuhan, selama ada kesempatan, selama hari masih siang, mari kita mengerjakan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna bagi orang lain, terlebih berguna bagi Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Ada satu ayat lagi sebelum kita tutup. Ya. Kita bedakan mana kronos dan mana kairos itu. Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Kita masuk lebih jauh lagi. Ya. Kalau tadi saudara-saudara kita diberi kesempatan, kita tahu memanfaatkan kesempatan itu, maka kita perhatikan Yesaya pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13. Mari kita perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 29 ayat 13. Perhatikan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Ya. Ada kegiatan-kegiatan rohani Bapak Ibu saudara-saudara. Ayat ini berkata bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Perhatikan Bapak Ibu saudara. Tuhan bilang bangsa ini datang beribadah kepadaku. Mereka melakukan aktivitas. Mereka melakukan kegiatan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Mereka melakukan kegiatan dan tidak tertutup kemungkinan saudara-saudara ayat ini bicara tentang kegiatan-kegiatan rohani. Ini kronos, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Mereka beribadah, ayat ini berkata mereka mendekat kepadaku dengan mulutnya, dengan bibirnya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tetapi dia katakan namun hatinya menjauh daripada. Artinya begini saudara-saudara. Di dalam ibadah itu pun saya dan saudara Tuhan inginkan kita tidak hanya memanfaatkan kegiatan demi kegiatan itu untuk mengisi waktu. Tetapi dalam ibadah ini pun ada kesempatan bagi saya dan saudara, ada kairos bagi saya dan saudara untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah sebagai rutinitas. Jadi kita masuk lebih jauh lagi. Kalau tadi saya katakan dari sekian banyak orang yang tidak mengambil waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan dari sekian banyak orang,
saya dan saudara memiliki kesempatan itu untuk datang di dalam rumah Tuhan. Namun saya katakan Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu ini saya yakin dan percaya semua gereja melakukan ibadah. Tapi saya mau katakan, apakah semua masuk dalam kairosnya Tuhan? Belum tentu. Kenapa? Karena ada orang-orang yang datang beribadah hanya sekedar rutinitas. Mereka melakukan kegiatan mereka hanya sekedar rutinitas. Ayat ini berkata, mereka dekat kepadaku, mereka datang kepadaku dengan memuliakan aku lewat mulutnya, lewat bibirnya. Mereka melakukan kegiatan itu, tapi hatinya justru jauh daripada. Mereka melakukan kegiatan itu secara kronos, tapi kairosnya Tuhan, kesempatan lebih dekat kepada Tuhan, justru mereka lewatkan. Saya mengingatkan kita pagi hari ini, saudara. Sudah benar saya dan saudara mengambil waktu untuk datang beribadah. Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi, saudara, kalau waktu kita datang beribadah, kita cari kesempatan yang terbaik. Jangan biarkan kesempatan itu lewat dengan menyerahkan hati kita, seluruh hidup kita dalam ibadah itu untuk memuliakan Tuhan. Saya katakan amin, Bapak Ibu saudara. Bukan hanya sekedar rutinitas. Senin ibadah ini, Selasa ibadah ini, Rabu ibadah ini, Kamis ada doa, Jumat ada puasa. Itu hanya sekedar kegiatan saja. Itu kronos. Yang Tuhan inginkan saudara-saudara adalah kita memiliki kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan secara kualitas, secara maksimal. Sehingga kedekatan kita dengan Tuhan itu membuat saya dan saudara menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang arif, yang tahu waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kesempatan bagi saya dan saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Di tengah-tengah ibadah kita yang mungkin tidak panjang ini, sekali lagi saya ingatkan saya dan saudara pagi ini, pergunakanlah waktu itu, pergunakanlah kesempatan itu, pergunakanlah kairos Tuhan itu. Kalau saya dan saudara tahu ada waktunya Tuhan, pergunakan waktu itu semaksimal mungkin. Ada kesempatan, ada waktu yang Tuhan berikan, pakai waktu itu dengan sebaik-baik. Karena waktu itu satu waktu akan berlalu. Kesempatan itu satu waktu akan berlalu dan tidak akan datang untuk kedua kalinya. Waktu tidak pernah kembali lagi. Kesempatan juga tidak akan pernah kembali lagi. Walaupun ada orang berkata ada kesempatan yang kedua, tapi saya yakin kesempatan yang kedua itu tidak sama dengan kesempatan yang pertama. Kesempatan itu harus kita ambil. Dan pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan, pergunakanlah waktu itu, pergunakanlah kairosnya Tuhan itu sebelum terlambat. Mari kita pergunakan waktu itu dengan kualitas yang terbaik. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di hari-hari yang jahat ini adalah solusi yang terbaik bagi saya dan saudara untuk menjadi orang-orang yang bijak, menjadi orang-orang yang arif, menjadi orang-orang yang bijaksana, dan menjadi orang-orang yang selalu ada dan menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi, pulanglah ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat firman Tuhan ini, nasihat yang disampaikan bagi saya dan saudara yang sangat indah ini. Ini waktu rasanya cepat berlalu. Ada kesempatan yang dapat kita raih, kesempatan kesempatan yang berkualitas yang dapat kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan itu lewat begitu saja. Pakai dengan sebaik-baiknya. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan pagi hari ini.
Semoga firman Allah yang sederhana ini terus mengingatkan kita. Inilah yang Tuhan titip bagi saya pagi hari untuk disampaikan bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang istimewa dari sekian banyak orang. Kita manfaatkan waktu kita untuk datang di dalam rumah Tuhan. Namun lebih dari itu, kita datang juga mengambil kesempatan yang terindah untuk lebih dekat kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tapi kita lakukan itu karena saya dan saudara benar-benar bersyukur dan mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang sederhana ini menjadi kekuatan bagi kita semua.